Boleh nggak sih pemerintah itu dikritik? Boleh nggak sih dikritiknya pakai sinis? Boleh nggak dikritiknya sopan? Boleh nggak dikritiknya kasar? Boleh nggak dimarah-marahin? Jadi kesimpulannya boleh. Pak Anies harus dengan contoh ingarso sung telodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon. Assalamualaikum. Gerakan turun tangan semakin maju dan besar karena diisi oleh anak muda yang baru mau belajar. Mereka bergabung dan kedepannya punya mimpi menjadi pemimpin. Rata-rata mereka itu mahasiswa dan ada juga yang masih menjadi pelajar. Direktur Eksekutif Turun Tangan Ahmad Maulana Syarif dikutip KBA News dari podcast Pejuang mengatakan, ternyata tidak semua anak muda ketika ditantang membuat sesuatu atau merintis dari awal ternyata bisa. Dalam membina leadership di turun tangan ada proses pembelajaran. Turun tangan di daerah kaderisasinya juga banyak berjalan dengan baik. Mereka jadi agen perubahan di masing-masing, mengajak orang-orang untuk membuat proyek, tapi mereka legowo harus menyerahkan kepada penerusnya. Saat ini, perkembangan turun tangan di daerah ada di 109 kota kabupaten. Turun tangan membuka diri untuk rekrutmen terbuka bagi anak muda usia 18 sampai 22 tahun. Gerakan turun tangan didirikan oleh Anies Baswedan pada bulan Februari 2013. Gerakan ini awalnya bertujuan sebagai gerakan sosial, namun kemudian berkembang ke bidang politik, dengan mendukung Anies Baswedan pada konvensi Partai Demokrat 2014. Yang mengkritik pemerintah. Bagaimana dengan mengkritik pemerintah? Boleh nggak sih pemerintah itu dikritik? Boleh nggak sih dikritiknya pakai sinis? Boleh nggak dikritiknya sopan? Boleh nggak dikritiknya kasar? Boleh nggak dimarah-marahin? Jadi kesimpulannya boleh. Teman-teman, saya dulu pernah jadi pemerintah. Saya pernah jadi gubernur. Saya tidak bisa meminta warga untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang sesuai dengan selera saya. Tidak bisa. Ada yang warga datang dengan kemarahan. Ada yang datang dengan senyum. Ada yang datang dengan biasa-biasa saja. Itu di luar kendali saya. Bagian saya adalah mendengarkan apa yang dikatakan, mengecek validitasnya, lalu menyampaikan langkah koreksi bila ada yang harus diperbaiki. Tapi tidak fokus pada cara. Jangan fokus pada cara. Kita seringkali selalu memperhatikan cara, perhatikan substansinya. Caranya beda-beda, kita nggak bisa kendalikan. Bayangkan, sebagai contoh, seorang ibu yang dia dalam himpitan hutang yang begitu banyak, suaminya menganggur, contoh nih, kemudian anak-anaknya mendapatkan tagihan sekolah yang begitu banyak, lalu dia terima tagihan pajak dari pemerintah yang angkanya salah. Harusnya misalnya pajaknya 200.000, dia ditagihnya 2 juta, kebanyakan 01. Bisa nggak kejadian gitu? Bisa. Dalam keadaan penuh tekanan, dia datang ke kantor pemerintah itu dengan ekspresi yang marah, karena dia punya beban nih. Bukan karena sekedar nolnya di situ, karena sebelum itu dia punya. Kita jangan fokus pada itu. Kita tanya, Bu, ini harusnya 200.000, saya ditagih 2 juta. Jangan karena cara menyampaikannya itu keras, kemudian saya nggak mau bantu karena ibu ngomongnya nggak sopan, karena ibu ngomongnya kasar. Nggak usah. Itu adalah urusan dia, urusan kita begitu. Dengan begitu kita nggak pernah sakit hati. Saya tugas di Jakarta, ampun,
Segala macam kritik itu ada. Dari mulai yang fakta, fiksi, fitnah. 3F itu ada semua di situ. Tapi saya tidak peduli pada cara, saya lihatnya pada substansi. Dengan begitu kita dingin dan tenang. Jadi menurut pendapat saya, acara-acara seperti itu biasa saja. Dan itu acara di televisi sebagai hiburan, entertainment. Nah, itu jawaban rileksnya. Sekarang jawaban resmi, jawaban konteksnya nih. Disebut demokrasi bila minimal ada 3 hal. Boleh ditulis nih. 1, adanya kebebasan berbicara. Ada. 2, adanya bolehnya oposisi. 3, ada pembagian kekuasaan. Tuh kalau 3 itu ada, berarti itu minimal demokrasi ada. Kalau kebebasan berbicara itu hilang, berarti demokrasinya hilang, gitu ya. Meritokrasi yaitu melibatkan orang sesuai kompetensinya. Dan di sesi sebelumnya disebutkan bahwa sistem yang ada sekarang menunjukkan bahwa alokasi bidang itu belum secara maksimal diisi dengan orang yang kompeten. Nah, melihat situasi ini, menurut saya situasi seperti itu membuat generasi muda yang sekarang ini menjadi tidak maksimal atau sama-sama ketika berusaha untuk menjadi kompeten di bidang yang jadi nanti tadinya. Misalnya gimana? Misalnya saya jadi diplomat, namun misalnya saya jadi diplomat, namun misalnya yang jadi metodologinya bukan dari yang memang kompeten atau memang melalui pendidikan diplomat, misalnya seperti itu. Nah, yang menunjukkan yang tadi, akhirnya generasi muda sekarang ini mungkin bisa berpikir kayak sudah untuk apa berusaha kepada yang nanti kita harus memikirkan oleh orang-orang yang ditempatkan oleh grup yang memiliki kekuasaan, namun mereka menempatkannya oleh temannya, misalnya, bukan orang yang kompeten di bidangnya. Nah, intinya Pak, menurut Bapak, apa optimisme yang bisa generasi muda ini berperan teguh untuk kita ini tetap memiliki keinginan untuk menciptakan narasi dan serius yang lebih baik dari itu. Sekian Bapak, terima kasih. Namanya sekali lagi? Nama saya Khadijah. Jumlah pembaca ada perdebatan di mana? Di DPR, bisa diikuti oleh rakyat, bisa dipantau rakyat, bisa ikut mendiskusikan, betul tidak? Nah, tapi kalau proses itu tidak ada, maka hasilnya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, karena tidak ada pembahasan secara damai untuk aspirasi itu. Jadi problem utamanya di proses. Kalau proses itu dibuat terbuka, orang bisa berdebat, orang bisa menyampaikan pandangan, maka apapun hasilnya itu adalah keputusan hasil perdebatan. Nah, akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan banyak keputusan-keputusan politik yang tidak memberikan ruang kepada publik untuk memperdebatkan. Contoh, mau bikin kota baru di Kalimantan Timur, namanya Nusantara, lalu ibu kotanya mau dipindah ke kota baru. Itu keputusan sangat besar, bukan? Adakah perdebatan publik? Ada. Sesudah diputuskan baru berdebat. Karena sesudah diputuskan baru berdebat, jadinya politis. Kalau mengkritik dikatakan anti pemerintah, kalau mendukung dikatakan pro pemerintah. Padahal nggak ada urusannya dengan mendukung dan tidak. Ini menilai ide. Itu situlah sebabnya kenapa aturan main, lagi-lagi nih saya katakan aturan main
dalam demokrasi itu penting untuk diikuti supaya hasilnya nanti mencerminkan apa yang berkembang di masa itu. Saya termasuk waktu itu katakan pengambilan keputusan itu pengambilan keputusan yang prosesnya cacat. Karena prosesnya tidak baik, maka hasilnya pun problematik. Nah, ini juga yang terjadi kemarin. Jadi buat teman-teman, kalau MPK ambil keputusan, maka MPK harus mengikuti tata tertib organi. Ada ADART bukan? Harus diikuti itu ADART. Lalu kalau sidang, punya nggak tatip sidang? Punya. Halo, perkenalkan nama saya Ainata Fena Ali sebagai Ketua Umum MPK Chandra Tarana Vinata. Dan saya Salsabila Nur Ramadan Putuanda sebagai Wakil Ketua MPK SMA Lab School Cirenda Chandra Tarana Vinata. Saya Rahel Maharani Galupakuan dari Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 5 Kota Depok selaku Ketua Umum. Perkenalkan nama saya Caitlin, saya dari Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indi, saya dari SMA Negeri 3 Jakarta. Halo semua, perkenalkan aku Fahri dari SMA Negeri 3 Jakarta. Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Jimal Talia, saya alumni SMA Lab School Cirenda Angkatan Kedua, sekarang menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Saya Niputu Indira Sasrika, dipanggil Indira dari organisasi MPK Chandra Tarana Vinata dari Sekolah SMA Lab School Cirenda. Saya Radia Maan Harahap dari SMA Lab School Cirenda dari organisasi Chandra Tarana Vinata. Oke, jadi sebenarnya ini adalah acara talk show di mana kami mengundang MPK se-Jabodetabek, di mana kita berbicara bagaimana politik itu bisa kami sebagai generasi muda bisa cerdas berpolitik seperti itu. Dan kami lihat Bapak Anies itu sangat menginspiratif kepada anak muda. Dengan cara bicara Bapak Anies itu bisa menginspirasi anak muda dengan cara mengemasnya dengan cara yang mudah dipahami. Makanya kami memilih untuk mengundang Bapak Anies ke sekolah kami seperti itu. Mungkin aku sedikit tambahin juga, di sini juga kebetulan SMA School Cirenda ini banyak sekali yang terinspirasi ya dari Pak Anies, sehingga mereka sangat senang akan kehadiran Bapak Anies, dan juga bahkan guru-guru sekalipun tadi banyak banget yang ikut, semua guru-guru dari SMP maupun SMA begitu. Saya telah mengikuti seminar kecil dengan Pak Anies Baswedan yang dimana telah menjelaskan mengenai politik terutama kepada anak muda dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga mengerti bagaimana anak muda itu berpikir pandangan politik yang sekarang dan juga menjawab kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi pada masa sekarang. Hari ini baru saja saya mendengarkan sebuah talk show yang dibawakan oleh Pak Anies. Jujur aku sangat-sangat senang karena isi dari talk show itu benar-benar membantu membuat anak-anak remaja untuk berpikir keras apa itu demokrasi dan kenapa remaja harus melaksanakan yang namanya demokrasi, dan kenapa itu sangat penting karena kita memang benar berikutnya akan menjadi pemimpin yang akan membawa Indonesia untuk lebih maju lagi. Dan mungkin untuk kedepannya saya juga ingin lebih belajar banyak dari Pak Anies untuk apa yang Pak Anies aspirasikan, dan mungkin bisa saya adopsi untuk menjadi hal-hal yang saya ingin adopsi, yang saya ingin majukan juga. Menurut saya talk show yang sudah dibawakan oleh Pak Anies ini itu sangat berkesan, apalagi bagi saya yang sangat berkesan ialah cara Pak Anies membawakannya, di mana Pak Anies dapat membawakannya dengan tenang, chill, dan bahkan dia dapat memberikan kami dari perspektif atau POV lainnya, sehingga menurut saya tidak banyak yang dapat memberikan talk show dari POV-nya yang berbagai macam, jadi dapat membuka wawasan baru dan perspektif atau pandangan baru bagi generasi muda zaman sekarang. Aku bersama Caitlin dan Indi dan bersama teman MPK dari SMA lain juga sudah mendengarkan talk show dari Pak Anies tadi. Aku tentunya sangat senang karena dalam talk show ini kita dapat insightful yang baru tentang misalnya demokrasi, bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, dan bagaimana cara menjadi pemimpin yang kompeten gitu lah misalnya. Jadi hal yang paling berkesan bagi saya saat tadi Pak Anies bilang kalau kita mengikuti organisasi jangan hanya mengejar posisinya saja, tapi juga pengalamannya. Karena pengalaman itu yang akan membentuk kita di kemudian hari. Jadi kita harus tetap ingat bahwa pengalaman adalah kunci dari segalanya. Kesan-pesan aku jadi moderator Pak Anies deg-degan banget karena sebenarnya ini pertama kali aku jadi moderator.
Tapi Pak Anies sangat welcome, jadi aku beneran santai banget sih pas tadi menjadi moderator Pak Anies. Mungkin untuk dari Pak Anies sendiri yang menginspirasi adalah pengetahuan Pak Anies juga. Lalu juga alhamdulillah saya mendapat kenang-kenangan berupa tanda tangan dan juga buku yang Pak Anies berikan. Dan juga mungkin ilmu-ilmu yang menempel kepada otak dari semua anak muda. Bagian paling saya highlight dari perkataan Pak Anies adalah organisasi itu bukan mencari posisi, tapi mencari adalah pengalaman. Dimana itu yang membuat banyak orang lupa. Orang-orang tuh ingin menjadi ketua umum. Saya dari dulu juga netral-netral aja, nggak terlalu ngikutin orang-orang yang memang influential di negara kita. Jadi pas Pak Anies datang kayak, wah ternyata orang-orang yang masih sayang ini sama Pak Anies. Dan itu memberi aku kesan yang lumayan hangat di hati. Dan selama Pak Anies berbicara, aku bisa melihat bahwa orang-orang di sekitar aku juga benar-benar antusias dan happy gitu. Bisa dengar kesempatan untuk mendengarkan Pak Anies berbicara secara langsung dan bertemu secara langsung, berjabat tangan, dapat foto bareng. Tonton terus Jurnal KBA, jangan lewatkan hanya di KBA News. Demikian satu berita untuk Jurnal KBA dan sampai jumpa pada kesempatan mendatang. Yeah.